Wah, ya di mana dia bekerja, bukan itu yang penting. Yang penting bagaimana kita semua bekerja sama sebagai rakyat Indonesia untuk mengamankan dia, mengamankan beliau yang sudah duduk menjadi pimpinan nasional, yang sudah duduk menjadi pimpinan daerah, aman, ya, berdaulat untuk menerbitkan kepentingan rakyat di dalam hal kebijakan publiknya yang pro rakyat sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Fafifa TV. Nah, di sini bersama gue sama Hanan, tapi Hanan lagi ada di belakang sana. Padahal gue berharap dia ada di sini. Kemudian gue Ibrahim Haji, dia Ibrahim Haji Channel, dan teman-teman channel-channel yang lain yang mau ambil konten ini, mangga silahkan. Nah, no logo, no watermark, silahkan re-upload. Nggak akan nggak akan kita strike. Karena apa? Karena ini semua untuk perjuangan. Hari ini, siang hari ini, di sebuah daerah di Jakarta Timur, kita sedang bersama Marsikal Purnawirawan Bastari, Marsikal Purnawirawan Bastari, yang baru saja 2 bulan pensiun dari Angkatan Udara, Bang. Dari TNI Angkatan Udara, dan langsung ngegas. Kenapa langsung ngegas? Tadi kita dengar orasinya di acara ini, beliau mengatakan dia langsung ngegas karena melihat keadaan sudah benar-benar harus diselamatkan. Gitu ya, teman. Dan menariknya, abang kita ini, Bang Bastari ini, di awal baca doa panjang dan meneriakan Allahu Akbar. Wah, dan menekankan lagi soal pentingnya peran angkatan dan ulama. Maka membentuk yang namanya Gerakan Nasional Angkatan Ulama dan Rakyat. Ulama dan Rakyat. GN Aura. GN Aura. Ini saya langsung berpikir, ini orang nggak takut dicap politik identitas apa ya? Gitu. Nasionalis itu. Nasionalis religius. Nah, tapi langsung aja kita, jadi gini, saya mewakili buzzer RP yang mungkin nanti akan menuding Abang Bastari ini sebagai pengusung politik identitas juga, ya. Bang, Abang ini mengusung politik identitas ya dengan GN Aura. Nah, silakan dijawab, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi begini, terima kasih. Politik identitas yang pertama ditanyakan. Sebetulnya dengan adanya kata Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbagai macam identitas bersatu di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah bawaan, sudah hukum alamnya bahwa Indonesia itu adalah berbeda-beda. Artinya apa? Identitasnya yang berbeda, identitas yang berbeda. Cuman kita jangan menekankan kepada perbedaan, kita menekankan kepada keekaannya, kesatuannya, ketunggal ikaannya. Itu yang paling penting. Untuk apa kita cuma satu identitas, tapi kita berpecah belah. Ini kita berbeda-beda, beridentitas banyak, tetapi satu yang mempersatukan kita itu yakni Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Itu politik identitas itu sebetulnya tidak ada masalah. Apakah nanti yang identitasnya ini yang menjadi pimpinan nasional, identitasnya ini jadi pimpinan nasional, tidak ada masalah. Yang penting tujuan nasional yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 itu yang akan kita raih. Tidak ada persoalan dengan identitas. Nggak ada persoalan? Tidak ada persoalan. Itulah Indonesia. Ada macam-macam politik identitasnya kemarin kan terutama ya. Iya. Contohnya langsung mewakili para buzzer, Pak Anies Baswedan, baca pres dari 3 partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu seringkali dituding sebagai pengusung politik identitas. Nah, Pak Anies Baswedan sendiri itu merujuk pada Pilgub DKI 2017, yang dimana di sana saat itu ada 212, dan memang dukungan umat Islam kepada Pak Anies itu sangat besar di sana. Jadi sepertinya politik identitas ini selalu ditujukan hanya kepada umat Islam nih, Bang. Ya. Jadi sepertinya begini loh, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Islam itu mengakui keragaman. Ingat ketika terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, keragaman itu dirangkul sama Nabi kita Rasulullah SAW menjadi satu dalam satu kesatuan. Konsep kenegaraan Islam yang pertama, ya, merangkul semua. Itu dari segi agama, dari segi etnis, segi apa itu berbeda semua. Nah, itu makanya tidak ada masalah. Sejak kita merdeka, ya,
kita mengadopsi falsafah yang disebut dengan falsafah negara itu negara demokrasi. Sementara kita tahu bahwa akar daripada demokrasi itu adalah liberalisme, kapitalisme, dan individualisme. Nah, padahal kita itu negara Pancasila Dan yang negara berketuhanan. Iya Ketuhanan. dong, ketuhanan Maha Esa itu nomor 1. Jadi sila-sila berikutnya, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila lima itu sumbernya dari ketuhanan. Tidak mungkin kita bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apabila tidak didasari oleh dasar nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Begitu, jadi tidak ada masalah di dalam identitas itu. Kebetulan sekarang ini muncul Pak Anies. Nah, Pak Anies itu kita harus tahu semua bahwa Pak Anies itu adalah Muslim. Berarti kebetulan juga Muslim ini kan 2/3 daripada rakyat Indonesia. Oke. Yang perlu kita pahami adalah konsep di dalam Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi bukan rahmatan lil muslimin saja, tapi seluruh alam. Itu yang harus kita positif thinkingkan. Manakala ditakdirkan Pak Anies ini memimpin daripada bangsa Indonesia yang 280 juta ini, kita berasumsi berpikir positif bahwa rahmatan lil alamin selalu akan mewarnai daripada kebijakan publiknya Pak Anies Rashid Baswedan. Wah, keren. Itu loh, Ya tadi itu asumsinya. udah bicara Pak Anies nih, jangan-jangan 2024 prefer Pak Anies nih. Begini, Mas, anak bangsa itu banyak. Oke. Ya, sekarang muncul Pak Anies. Kemudian juga muncul senior saya, Pak Prabowo. Mungkin muncul lagi saudara saya, Pak Ganjar Pranowo. Bagi saya, bagaimana kepemilikan atau ketentuan pemilihan daripada rakyat nanti itu yang paling penting. Apabila kebanyakan rakyat itu memilih salah satu di antara kita itu, tidak ada kata lain daripada selain kita harus mendukung pilihan rakyat tersebut. Tapi itu bukan prioritas. Kenapa bukan prioritas? Yang menjadi prioritas kita sebagai generasi sekarang ini ya adalah bagaimana mengamankan presiden nanti yang terpilih dari 2, 3, atau 4 calon nanti. Ketika dia terpilih, dia akan berdaulat secara politik. Nanti akan berusaha untuk mengupayakan kemandirian secara ekonomi dan tetap membela kebudayaan bangsa kita secara bermartabat. Itu untuk apa jadi presiden? Kita menggebu-gebu mendudukkan presiden, tetapi dia tidak merdeka di dalam membuat kebijakan publik. Banyak yang mendikte ini, sehingga tidak berkutik. Nah, oleh karena itu usaha kita yang pertama pasti kita mendudukkan jago kita, tapi yang lebih penting bagaimana mengamankan yang bersangkutan ini daripada cengkraman, belenggu-belenggu oligarki internasional maupun yang nasional. Itu yang paling topnya. Kita suka gagal gitu. Selama ini kita gagal untuk mengamankan pilihan kita. Elit global ya. Elit global dan nasional juga berkolaborasi. Tadi Abang sebut elit global di Pago. Iya, betul. Waduh. Jadi tidak ada sebetulnya zaman sekarang ini IT ini ya bahwa kejadian di tingkat nasional itu yang bebas dari pengamatan dan intervensi global. Pasti ada kepentingan global akan masuk di tingkat nasional. Dan kita harus waspada untuk itu. Dan Abang menyadari itu. Nah gini, sekarang jadi kalau gitu dari penjelasan Abang sebenarnya, kalau teman-teman di sana adalah para pendukung Anies Baswedan, full pendukung Anies Baswedan, maka pastikan bahwa Anies Baswedan lepas dari pengaruh elit global. Itu yang paling penting. Oleh karena itu kalau tadi Anda mengatakan saya menyusun suatu wadah yang disebut dengan GN Aura, Gerakan Nasional Angkatan, ya Angkatan itu TNI, Darat, Laut dan Udara, dan Polri, tentu yang purnawirawan, ditambah dengan ulama. Terus ditambah lagi dengan rakyat yang diwakili oleh para ormas-ormas. Nah, itu harus bersatu di dalam suatu wadah yang disebut dengan GN Aura. Untuk apa? Kita tidak di dalam terafiliasi kepada partai politik manapun juga, kita tidak berada di dalam yang disebut dengan relawan manapun juga, tetapi siapapun akan kita terima ketika sudah diputuskan dia sebagai pimpinan nasional. Nah, kalau itu, mari kita sama-sama kerahkan seluruh kemampuan kita untuk mengamankan beliau ini yang sudah terpilih ini dari cengkraman-cengkraman, tangan-tangan jahat daripada elit global dan yang berkolaborasi dengan elit-elit atau oligarki
lokal nasional. Itu yang paling penting tuh. Itu yang paling penting. Iya dong. Emang seberapa jahat elit global nih, Pak? Loh, bagaimana? Kita tidak bisa ya leluasa untuk menerbitkan suatu kebijakan publik ya Tanpa izin, tanpa restu. Tanpa restu dari global. Sehingga bagaimana kita bisa maju negara kita? Coba kita kurang apa? Sumber daya alam kita banyak, sumber daya manusia kita itu bonus demografi besar sekali, kekuatan kita besar. Cuma di tingkat per kapita kita, di tingkat ASEAN saja tidak menjadikan leading. Itulah salah satu indikator kenapa kita itu tidak bisa berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Nah, Abang melihat dari, kan sekarang memang belum resmi 3 baca pres, tapi berbagai survei mengatakan ada 3 setidaknya, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Nah, ini teman-teman mau ikut nonton nih. Halo teman-teman. Ya, ini teman-teman dari Majelis Penderitaan Rakyat. Wah, ormas juga, Bang. Keren, Majelis Kebahagiaan Rakyat harusnya. Ya, nah jadi 3 baca pres itu, katakanlah 3 baca pres itu, Abang melihat mereka tercengkram nggak oleh elit global? Ya, itu pertanyaan bagus, ya. Sekarang tuh banyak asumsi-asumsi, karena asumsi itu dibangun atas indikator-indikator. Ya kan? Ya, misal saya lulusan Amerika. Wih, mantap. Ayo dong. Ya, saya juga sekolah di di Australia. Ya. Tetapi ya, saya sekolah dimanapun juga, ya. Saya ingin mempelajari bagaimana mereka mengembangkan ekonominya, bagaimana mereka mengembangkan pertahanannya, strateginya seperti apa. Ketika saya kembali ke tanah air, saya akan preparekan itu semua strategi itu untuk counter strateginya mereka. Bukan saya katut kepada doktrinnya mereka, bukan saya mengamini menurut mereka, karena mereka landasannya berbeda. Landasan kita adalah Pancasila di sini. Pertahanan kita, strateginya, doktrinnya adalah pertahanan rakyat semesta. Jadi kembali kepada pertanyaan itu, bahwa 3 ini kalau menurut indikator dari sejarah berpendidikannya memang lulusan sana. Tetapi kita tidak boleh juga untuk mengembangkan husnuzon seuzon di sana. Ya kan? Lihat saja nanti. Tapi latar belakang itu sebetulnya kembali lagi kepada pasal 1 yang saya sampaikan. Itu tidak penting di mana dia sekolah, ya, di mana dia bekerja, bukan itu yang penting. Yang penting bagaimana kita semua bekerja sama sebagai rakyat Indonesia untuk mengamankan dia. Mengamankan beliau yang sudah duduk menjadi pimpinan nasional, yang sudah duduk menjadi pimpinan daerah, aman, ya, berdaulat untuk menerbitkan kepentingan rakyat di dalam hal kebijakan publiknya yang pro rakyat sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Itu yang paling penting. Dan Abang yakin bisa mengamankan itu? Enggak, kita amankan aja dari sekarang sebelum mereka jadi pemimpin. Kebetulan itu bagus karena gerakan nasional, angkatan, ulama dan rakyat ini telah membuat suatu dokumen, ya, dokumen yang disebut dengan Fakta Integritas. Di situ memuat kode-kode etik, kemudian rencana-rencana yang harus dibaca oleh calon-calon presiden ini dan untuk ditandatangani. Ya. Kan pertanyaannya, fakta integritas kan sudah ada sekarang. Iya, benar ada fakta integritas sekarang, tapi itu yang menyusun, yang membuat, yang menyodorkan, yang menandatangani ya juga oleh pemerintah, dari pemerintah dan untuk calon pemerintah. Ya podo wae jeruk makan jeruk. Tapi kalau ini dari masyarakat, maka fakta integritas dari masyarakat. Masyarakat yang menyusun, masyarakat yang berpikir untuk ditandatangani oleh capres-capres ini. Bukan untuk niat jahat. Supaya ini menjadi akta otentik kita di dalam membantu mengendalikan sang pemimpin nanti ketika sudah menjadi chief of executive. Ya kan? Itu alat-alat kita. Mudah-mudahan beliau bertiga ini, beliau berempat atau berapa nanti itu akan menandatangani. Kalau sempat tidak mau menandatangani, itu akan berpengaruh di masa kampanye nanti terhadap elektabilitas. Wah, keren ini. Salah satunya apa, Bang? Isi dari fakta integritas. Misalnya indikasi bahwa mereka terkungkung oleh elit global. Misalnya kebijakan apa nih? Apakah apa kira-kira? Ya, artinya begini loh, bahwa contoh saja ya, ketika akan membuat suatu undang-undang, ya, undang-undang. Nah, undang-undang itu kenapa banyak diprotes sama masyarakat, rakyat, banyak diprotes oleh buruh, banyak diprotes oleh kaum kesehatan. Omnibus Law contohnya. Ya, apapun namanya itu,
karena tidak sesuai dengan harapan daripada rakyat luas itu, ya berarti itu ada suatu missing link di antara penyusunan dan sosialisasinya itu nanti. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan para penguasa kan mendengar aspirasi dulu daripada rakyatnya sebelum mengetok palu untuk disahkan. Nah, ini kan tidak berarti siapa yang berkepentingan dengan ekonomi Indonesia, siapa yang berkepentingan dengan politik Indonesia, siapa yang akan berkepentingan dengan hukum yang akan diterapkan di Indonesia, semua itu hampir banyak lah ya, banyak itu menuai protes masyarakat. Dan ini jangan sampai terjadi di 2024-2029. Antisipasinya seperti itu. Wah, keren banget. Oke. Seperti itu. Itu tadi yang berat-berat teman-temannya. Saya pikir udah cukup jelas. Nanti kita kalau dihabisin semua sekarang nggak seru. Nanti kita akan ketemu lagi dengan abang kita. Insya Allah. Insya Allah. Abang ini orang Sunda ya? Hah? Indonesia. Ini jawaban yang keren. Jadi Indonesia. Indonesia. Saya pernah ketika saya naik haji, saya tersasar kepada salah satu pondok ya. Salah satu pondok, dia tanya, Sunni atau Syiah? Anak Muslim. Wih. 3 kali tanya, Sunni atau Syiah? Anak Muslim. 3 kali. Karena jawaban saya anak Muslim, udah saya disuruh keluar. Alhamdulillah. Ya kan? Ya memang Muslim. Sejak zaman Rasul kan tidak ada Sunni Syiah. Nah, artinya apa? Orang mana itu tidak terlalu penting bagi kita. Hatinya harus merah putih. Tapi Itu tadi yang paling pagi-pagi pakai bahasa Sunda. Sunda, Jawa, Batak, ya kan semua. Padang. Ternyata nggak Sadayana we gitu ya. Bener kan keluar Sundanya. Nah itu yang menarik teman-teman. Oke, sepertinya ini seru banget. Tapi kita akan balik lagi ke sana teman-teman. Terima kasih ya Bang. Dan Sama-sama. jangan lupa apa nama websitenya GN Aura. Ya, gnaura.or.id. Nah itu membuka pendaftaran nggak atau gimana dia? Modelnya apa Buka sih dia? pendaftaran Siapa? di situ. Paguyuban atau apa? Gitu. Ormas. Ormas, badan Ormas. hukumnya Ada. ya? Ada badan hukumnya. Ya. Oke. Sudah Dan ada. abang di sana sebagai Sebagai didapuk sebagai ketumnya. ketum. Ketum. Oke. Emang itu dua bulan ini bang ya? Ya, iyalah begitu. Walaupun gagasannya sebelumnya kan, sebelum saya pensiun kan, sudah saya gagas gitu. Gimana sih letak daripada permasalahan yang diadu-adu? Pokoknya orang luar negeri, orang tertentu, kelompok tertentu tidak senang kalau Indonesia itu kuat. Nah. Padahal kuatnya Indonesia itu adalah tentara, dalam hal ini angkatan bersenjata termasuk Polri dan ulama. Iya kan? Tentara dan ulama. Ingat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Resolusi jihad agama kemudian ditindaklanjuti juga oleh tentara dan Sudirman muncul setelah itu. Jangan lupa teman-teman buka website dari Gerakan Nasional Aura ini di www.gnaura.or.id ID. dan mungkin di sana ada link-link untuk pendaftaran, dipersilakan aja. Termasuk program-program pelayanan Oke. publik. Pelayanan publik. Kita pelayanan publik, tingkat taktisnya pelayanan publik. Sebagai itu. Oke Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.